Aku pura-pura menikah dengan temanku agar terhindar dari pertanyaan, kapan nikah? Saat lebaran oleh keluarga. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Lebaran tahun lalu seharusnya menjadi hari yang menyenangkan. Aku mengenakan gamis biru muda dengan jilbab senada. Wajahku dirias sederhana. Dan senyum sudah kupasang sejak pagi untuk menyambut keluarga besar yang datang. Tapi, jauh di dalam hatiku, aku sudah menyiapkan tameng untuk menghadapi pertanyaan yang akan datang. Pertanyaan yang selalu mereka tanyakan setiap tahun. Dan benar saja. Saat aku duduk di ruang tamu bersama para sepupu, seorang bibi tiba-tiba menoleh ke arahku. "Dinda, kamu kapan nih nyusul yang lain?" Katanya sambil tersenyum penuh arti. Aku menelan ludah. "Nyusul kemana, Bey?" Aku berpura-pura tidak mengerti, padahal aku tahu kemana arah pembicaraan ini. "Ya nikah, dong. Sepupu-sepupumu udah pada punya anak. Loh, kamu kapan?" Aku tertawa hambar. "Masih menikmati hidup dulu, Bey." Tak butuh waktu lama sebelum yang lain ikut bergabung dalam obrolan ini. Pamanku, yang sejak tadi asyik menikmati opor ayam, ikut angkat bicara. "Iya, Din, jangan kebanyakan milih. Nanti keburu tua," katanya sambil terkekeh. Aku tersenyum, mencoba menahan kesal. Sebenarnya, aku tidak keberatan membicarakan pernikahan, tapi aku benci caranya mereka menekan seolah-olah hidupku tidak akan lengkap tanpa seorang suami. Seolah-olah kebahagiaan seorang perempuan hanya bisa ditemukan dalam status pernikahan. Di sudut ruangan, aku melihat ibu yang dari tadi diam. Aku tahu, di dalam hatinya, beliau juga menginginkan aku segera menikah. Beliau tidak pernah secara terang-terangan menekan, tapi aku bisa melihat tatapan yang mulai berubah setiap kali ada perbincangan soal pernikahanku. Setelah tamu-tamu pulang, aku masuk ke dapur untuk membantu ibu membereskan piring-piring kotor. Saat kami berdua saja, ibu akhirnya angkat bicara. "Dinda," katanya pelan, "ibu tahu kamu capek dengar omongan mereka. Tapi, jujur saja, ibu juga mulai khawatir." Aku menghentikan tanganku yang sedang mencuci piring. "Khawatir kenapa, Bu? Kamu sudah 26 tahun, Nak. Perempuan kalau sudah lewat usia segitu, nanti makin sulit dapat jodoh." Aku menarik napas dalam. "Bu, jodoh itu kan urusan Tuhan. Aku juga nggak mau asal nikah cuma karena desakan orang. Tapi kamu juga nggak bisa terus menunggu tanpa kejelasan. Dinda, lihat kakakmu. Dia menikah di usia 23 tahun dan sekarang sudah punya 2 anak. Ibu ingin melihat kamu bahagia." Aku menahan diri agar tidak membantah. Bukan karena aku setuju, tapi aku tahu percakapan ini tidak akan ada habisnya. Bagiku, kebahagiaan bukan hanya soal menikah, tapi bagi ibu, dan bagi banyak orang di keluargaku, pernikahan adalah standar kebahagiaan dan keberhasilan seorang perempuan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku. Aku tahu ibu tidak bermaksud buruk, tapi tekanan ini semakin membuatku merasa terpojok. Aku bertanya-tanya, apakah aku memang harus segera menikah? Apakah benar kebahagiaan itu hanya bisa datang setelah pernikahan? Di tengah kebingunganku, sebuah pesan masuk di ponselku. Aku mengambilnya dari meja dan membaca nama pengirimnya. "Ardan." "Dinda, aku butuh bicara sama kamu. Bisa ketemuan?" Aku mengernyit. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Ardan, seorang teman lama yang dulu cukup dekat denganku. Aku tidak tahu apa yang ingin ia bicarakan, tapi entah kenapa, aku merasa ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar dalam hidupku. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku masih tidak percaya bahwa hari ini benar-benar terjadi. Beberapa minggu yang lalu, aku hanya seorang perempuan yang selalu diteror dengan pertanyaan, "Kapan nikah?
setiap kali Lebaran tiba. Tapi sekarang, aku duduk di pelaminan, mengenakan gaun putih gading dengan mahkota kecil di kepala, di samping seorang pria yang secara hukum sudah menjadi suamiku. Ardan. Aku menoleh ke arahnya sekilas. Ia tampak tenang, sesekali tersenyum kepada para tamu yang datang memberi selamat. Aku sendiri hanya tersenyum seperlunya, seolah-olah aku adalah pengantin yang bahagia. Padahal, di dalam hatiku, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Pernikahan ini bukanlah sesuatu yang kuimpikan. Tidak ada momen penuh cinta, tidak ada lamaran romantis, tidak ada perasaan berdebar yang biasa dirasakan oleh pengantin lain. Semua ini hanyalah sebuah kesepakatan, jalan keluar yang kami pilih untuk menghindari tekanan dari keluarga masing-masing. Beberapa minggu kemudian, saat Ardan mengirim pesan dan memintaku bertemu, aku tidak menyangka bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupku. Aku pikir ia hanya ingin berbagi cerita, seperti yang biasa kami lakukan dulu saat masih berteman. Tapi saat kami bertemu di sebuah kafe kecil di kota, ia mengucapkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya. Aku tahu ini terdengar gila, Din, tapi bagaimana kalau kita menikah? Katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya dengan kening berkerut. Apa? Kita menikah. Bukan karena cinta, tapi karena kita sama-sama lelah dengan tekanan keluarga, katanya lagi dengan nada serius. Aku tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Kamu bercanda, kan? Enggak, aku serius, balasnya. Aku sudah capek tiap pulang kampung selalu ditanya kapan nikah. Orang tuaku mulai mengatur perjodohan untukku. Aku nggak mau menikah dengan orang yang bahkan tidak kukenal. Kalau aku harus menikah, aku lebih memilih menikah dengan seseorang yang setidaknya sudah aku kenal. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan menikah tanpa cinta. Aku ingin pernikahanku nanti didasarkan pada perasaan tulus, bukan karena paksaan atau tekanan dari siapapun. Tapi saat itu, entah kenapa, kata-katanya terasa masuk akal. Jadi, kamu mau kita menikah hanya untuk menghindari tekanan keluarga? Tanyaku ragu. Ardan mengangguk. Kita bisa mengatur semuanya. Aku tahu kau juga mendapat tekaan dari keluargamu kan? Kita menikah, menjalani hidup dengan batasan yang jelas. Jika nanti kita merasa ini tidak berhasil, kita bisa memutuskan apa yang terbaik. Yang penting, kita tidak lagi harus mendengar pertanyaan, kapan nikah, setiap kali Lebaran tiba. Aku tahu ini ide yang gila. Tidak ada jaminan bahwa ini akan berhasil. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus-terusan menghindar dari tekanan keluarga. Dan entah bagaimana, aku menemukan diriku mengangguk. Baiklah, kataku akhirnya. Kita menikah. Dan hari ini, aku duduk di pelaminan, mengenakan gaun pengantin, menjabat tangan orang-orang yang mengucapkan selamat, sambil berpura-pura bahwa ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Malam itu, setelah resepsi berakhir dan para tamu pulang, aku berdiri di depan cermin di kamar yang kini menjadi kamar kami. Aku menatap pantulan diriku, seorang perempuan yang baru saja menikah, tapi tidak merasakan kebahagiaan yang seharusnya. Gaun pengantinku masih melekat di tubuhku, riasan di wajahku mulai luntur karena kelelahan. Aku menarik napas panjang, mencoba memahami perasaanku sendiri. Di belakangku, Ardan duduk di sofa, melepas dasinya dengan ekspresi lelah. Kami belum banyak berbicara sejak akad selesai. Kami berdua tahu bahwa pernikahan ini bukan seperti pernikahan pada umumnya. Jadi tidak ada momen canggung seperti yang biasa terjadi di malam pertama pengantin baru. Akhirnya, Ardan angkat bicara. Dinda. Aku menoleh ke arahnya. Ya. Kamu baik-baik saja. Aku tersenyum kecil. Seharusnya aku yang bertanya begitu. Ardan tertawa kecil, tapi ada nada lelah di dalamnya. Aku tahu ini aneh. Aku tahu kita berdua sama-sama belum terbiasa dengan situasi ini. Tapi aku ingin kita berusaha menjalani ini sebaik mungkin. Aku mengangguk pelan. Aku juga ingin begitu. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Aku nggak akan memaksa apapun, Din. Aku tahu kita menikah bukan karena cinta, jadi kita bisa pelan-pelan menyesuaikan diri. Aku menghargai kata-katanya. Setidaknya, dia tidak mencoba berpura-pura bahwa kami adalah pasangan sempurna.
Kami tahu batasan masing-masing, dan itu membuatku sedikit lebih tenang. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tapi di sisi yang berlawanan. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata manis. Kami hanya dua orang yang berusaha menjalani kehidupan baru yang kami pilih. Meski di dalam hati, aku masih bertanya-tanya, apakah aku sudah membuat keputusan yang benar? Pagi pertama sebagai seorang istri seharusnya menjadi momen spesial. Tapi bagiku, semuanya terasa seperti rutinitas yang harus dijalani. Aku membuka mata dan mendapati diri masih berada di sisi ranjang yang sama seperti malam sebelumnya. Sedangkan Ardan masih tertidur di ujung ranjang, membelakangiku. Jarak di antara kami seperti simbol hubungan kami. Ada batas yang jelas, dan aku tidak tahu apakah batas itu akan berubah seiring waktu atau tetap selamanya. Dan setelah 2 bulan menikah, hari ini tibalah hari Lebaran. Untuk pertama kalinya, aku akan menjalani hari raya sebagai seorang istri. Meski dalam hati, aku tidak benar-benar merasakan status itu. Aku mengenakan kebaya yang sudah kupersiapkan sejak beberapa hari lalu berdiri di depan cermin. Aku tampak seperti seorang istri yang bahagia, tapi hanya aku yang tahu bahwa di balik senyum yang akan kutampilkan nanti, ada perasaan kosong yang belum bisa kujelaskan. Saat aku keluar dari kamar, Ardan juga baru saja bangun. Matanya masih sedikit sayu, tapi saat melihatku, ia mengangguk kecil. "Pagi," katanya singkat. "Pagi," balasku dengan suara pelan. Dia mengusap wajahnya, lalu melihat jam di dinding. "Kita harus segera bersiap ke rumah orang tuaku. Setelah itu, kita ke rumah ibumu." Aku hanya mengangguk. Semuanya sudah diatur, termasuk bagaimana kami akan menunjukkan diri sebagai pasangan yang baru menikah di hadapan keluarga masing-masing. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kami harus terlihat seperti suami istri yang bahagia. Di rumah keluarga Ardan, aku duduk bersimpuh di hadapan mertuaku, menerima doa dan restu mereka. Ibunya tersenyum hangat, menggenggam tanganku erat. "Semoga pernikahan kalian langgeng." "Ya, Nak." Ardan ini memang bukan orang yang romantis, tapi dia pria yang bertanggung jawab. "Kamu pasti akan bahagia bersamanya." Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, meski dalam hati aku bertanya-tanya, benarkah aku akan bahagia? Setelah sarapan bersama dan sesi foto-foto yang terasa lebih seperti sesi dokumentasi ketimbang momen kebersamaan, kami melanjutkan perjalanan ke rumah keluargaku. Seperti yang kuduga, aku langsung menjadi pusat perhatian. "Dinda, sekarang sudah jadi istri orang." "Aduh, cantik banget pengantinnya," ujar seorang bibiku sambil mencubit pelan pipiku. Aku hanya tertawa kecil, mencoba menanggapi dengan wajar. "Alhamdulillah, Bey." "Ardan, kamu harus jaga Dinda baik-baik, ya," kata pamanku sambil menepuk bahu Ardan. "Dinda ini anak kesayangan keluarga, jangan sampai kamu bikin dia sedih." Ardan tersenyum. "Insya Allah, Om." Di momen-momen seperti ini, aku melihat betapa mudahnya orang-orang percaya pada sandiwara kami. Mereka mengira aku dan Ardan adalah pasangan bahagia, pasangan yang menikah karena cinta dan siap membangun rumah tangga harmonis. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada pernikahan yang didasarkan pada tekanan, bukan perasaan. Setelah sesi salam-salaman dan berbincang dengan keluarga, aku akhirnya duduk di sudut ruang tamu, mencoba menarik napas panjang. Tapi aku tidak bisa berlama-lama menikmati ketenangan karena seorang sepupuku tiba-tiba mendekat. "Jadi, kapan nih punya momongan?" tanyanya dengan senyum penuh arti. Pertanyaan itu seperti tamparan yang mengingatkanku pada kenyataan. Aku belum benar-benar menyelesaikan satu tekanan, tapi kini sudah ada tekanan baru yang muncul. Aku baru saja menikah, dan orang-orang sudah mulai menuntut hal lain. Aku menoleh ke arah Ardan yang sedang berbicara dengan ayahku. Aku ingin tahu apakah dia juga merasakan beban yang sama. Tapi ekspresinya tetap tenang, seolah pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah tidak lagi mengganggunya. Aku tersenyum kecil kepada sepupuku, mencoba menghindari pertanyaan itu dengan candaan. "Doain aja, ya," kataku. Tapi aku tahu, ini tidak akan berakhir di sini. Aku tahu bahwa setelah mereka puas dengan pernikahanku, mereka akan mulai bertanya tentang anak. Dan aku belum tahu bagaimana harus menjawabnya. Malamnya, setelah kami kembali ke rumah, aku dan Ardan duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Kami berdua lelah,
bukan hanya karena aktivitas seharian, tapi juga karena beban yang harus kami pikul sepanjang hari. Aku akhirnya membuka suara. Hari ini melelahkan. Ardan mengangguk. Aku tahu. Aku menarik napas dalam. Kamu dengar tadi? Sepupuku sudah mulai bertanya soal anak. Dia tersenyum kecil. Sudah kuduga. Mereka nggak akan pernah puas, Din. Aku menatapnya lama. Dan kita nggak bisa terus hidup dalam kebohongan, Ardan. Dia menoleh ke arahku, matanya sedikit mengernyit. Kamu mulai menyesali keputusan ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku memang belum menyesal, tapi aku juga tidak yakin bisa terus menjalani ini tanpa batas waktu yang jelas. Kita lihat saja nanti, kataku akhirnya. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak ingin kita terjebak dalam pernikahan yang penuh kepura-puraan selamanya. Ardan terdiam. Aku tahu dia mengerti apa yang kumaksud, tapi aku juga tahu bahwa kami tidak punya jawaban untuk situasi ini. Malam itu, aku kembali tidur di sisi ranjangku, memandang langit-langit kamar sambil bertanya-tanya. Berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam pernikahan ini? Hari-hari setelah Lebaran berlalu begitu saja, tapi sesuatu di dalam diriku mulai terasa berbeda. Aku tidak tahu apakah ini perasaan lega atau justru kekhawatiran yang semakin menumpuk. Setiap kali aku keluar rumah, aku bertemu dengan tetangga yang selalu tersenyum penuh arti dan berkata, "Dinda, sekarang sudah jadi istri, pasti bahagia ya?" Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, meskipun di dalam hati, aku sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Hidup bersama Ardan bukanlah hal yang sulit, tapi juga bukan hal yang mudah. Kami tinggal di sebuah rumah yang cukup nyaman, rumah yang sudah disiapkan oleh keluarganya sebagai hadiah pernikahan. Aku seharusnya bersyukur, tapi justru ada perasaan canggung yang terus mengikutiku. Aku dan Ardan adalah dua orang asing yang terjebak dalam satu atap, mencoba menjalani kehidupan sebagai suami istri meski tanpa cinta. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kebiasaan yang terbentuk sejak aku masih tinggal dengan ibuku, di mana setiap pagi aku selalu bangun untuk menyiapkan sarapan. Aku memutuskan untuk tetap menjalankan rutinitas itu di rumah ini, meskipun aku tidak tahu apakah Ardan peduli atau tidak. Saat aku sedang menggoreng telur, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat Ardan berdiri di ambang pintu dapur, masih dengan kaos dan celana tidur. "Kamu bangun pagi sekali," katanya. Suaranya masih terdengar serak karena baru bangun tidur. Aku hanya tersenyum kecil. Sudah kebiasaan. Dia berjalan ke arah meja makan dan duduk. Aku bisa merasakan tatapannya memperhatikanku saat aku melanjutkan memasak, tapi aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku sendiri masih mencoba menyesuaikan diri dengan kehadirannya di dalam kehidupanku, dan aku yakin dia pun merasakan hal yang sama. Saat aku selesai menata sarapan di meja, Ardan mengambil secangkir kopi dan menyeruputnya pelan. Aku duduk di seberangnya, mengambil roti tanpa banyak bicara. Kami makan dalam diam, hanya terdengar suara gesekan sendok dan garpu di atas piring. Tiba-tiba, Ardan angkat bicara. "Dinda, aku ingin kita bicara soal sesuatu." Aku mengangkat wajahku, menatapnya penuh tanya. "Apa?" Dia meletakkan cangkir kopinya, menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Kita harus mulai berpikir tentang bagaimana menjalani pernikahan ini ke depannya." Aku terdiam. Aku tahu pada akhirnya kami akan sampai pada percakapan ini, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. "Apa maksudmu?" tanyaku hati-hati. "Kita tidak bisa terus berpura-pura. Cepat atau lambat, orang-orang akan mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dalam hubungan kita. Kita harus memutuskan bagaimana kita akan menjalani semuanya," jelasnya dengan nada serius. Aku menatap tanganku sendiri, merasa ada sesuatu yang menghimpit dadaku. "Kamu punya rencana?" Dia menghela napas. "Aku hanya ingin kita tidak terjebak dalam kebohongan selamanya. Jika suatu saat kamu merasa ini terlalu berat, kita bisa mempertimbangkan pilihan lain." Aku mengerti maksudnya. Pilihan lain yang ia maksud adalah perceraian. Sebuah jalan keluar yang selalu ada sejak awal, tapi belum pernah kami bicarakan secara terbuka. Aku seharusnya merasa lega karena Ardan juga tidak ingin memaksakan sesuatu yang tidak bisa kami jalani. Tapi entah kenapa, ada bagian dalam diriku yang merasa goyah.
Aku mengangkat wajah dan menatapnya lurus. Ardan, kita baru menikah. Aku tahu ini bukan pernikahan biasa, tapi kita juga tidak bisa mengambil keputusan terlalu cepat. Kita butuh waktu. Dia terdiam sesaat sebelum mengangguk pelan. Aku setuju. Kami kembali makan dalam diam. Tapi kali ini suasananya terasa lebih berat. Aku tahu percakapan ini belum selesai. Aku tahu ada banyak hal yang masih belum kami sepakati. Tapi setidaknya, untuk sekarang, kami masih mencoba. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menyadari sesuatu. Hidup bersama Ardan tidak seburuk yang aku bayangkan. Dia tidak banyak bicara, tapi dia selalu memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya, saat aku sibuk dengan pekerjaanku, dia akan membantuku mencuci piring tanpa aku minta. Atau ketika aku terlihat kelelahan, dia akan dengan santai berkata, "Istirahat dulu, nanti aku yang selesaikan." Hal-hal kecil itu membuatku berpikir, mungkin aku tidak benar-benar sendirian dalam semua ini. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil membaca buku, sedangkan Ardan duduk di seberangku dengan laptopnya. Kami sudah terbiasa dengan keheningan ini, keheningan yang nyaman. Aku mulai menyadari sesuatu yang aneh dalam diriku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan kehadiran Ardan. Dulu, aku pikir hidup satu atap dengannya akan terasa canggung dan penuh ketegangan. Tetapi sekarang, entah bagaimana, aku mulai merasa nyaman. Bukan berarti aku jatuh cinta. Tidak. Aku tidak ingin membohongi diriku sendiri. Aku tahu sejak awal bahwa pernikahan ini hanyalah formalitas. Sebuah jalan keluar dari tekanan keluarga yang terus-menerus menanyakan, kapan nikah? Tapi tetap saja, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Ardan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Cara dia mengernyitkan dahi saat berpikir, kebiasaannya mengetuk-ngetukkan jari di meja saat sedang membaca, atau bagaimana dia selalu memastikan aku makan tepat waktu meskipun dia sendiri sibuk dengan pekerjaannya. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai menikmati percakapan kecil kami di meja makan, atau bagaimana aku merasa sedikit lebih ringan setiap kali dia tersenyum padaku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak seharusnya merasakan ini. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Aku memutar badan ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan posisi yang nyaman, tetapi pikiranku terlalu gaduh. Aku menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur. Aku melangkah keluar kamar, menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat aku membuka kulkas, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh dan menemukan Ardan berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kaos dan celana pendek. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara pelan. Aku menggeleng. "Nggak bisa tidur." Dia berjalan mendekat dan duduk di kursi meja makan. Aku ikut duduk di seberangnya, menggenggam gelas di tanganku. Hening. Kami duduk berhadapan dalam diam, hanya ditemani suara detik jam di dinding. Aku merasa ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang ingin diucapkan tetapi tertahan di tenggorokan. Akhirnya, Ardan yang lebih dulu berbicara. "Dinda, aku sudah banyak berpikir." Aku menatapnya. "Tentang apa?" Dia menghela napas pelan. "Tentang kita." Aku merasa jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku menegakkan punggungku, mencoba bersikap tenang. "Apa maksudmu?" Dia menatapku dengan serius. "Kita sudah menjalani pernikahan ini selama beberapa bulan. Aku tahu kita memulainya bukan karena cinta, tapi aku merasa kita mulai menemukan ritme kita sendiri." Aku terdiam. Dia melanjutkan, "Aku ingin tahu, apakah ada kemungkinan kita bisa mencoba menjalani pernikahan ini dengan lebih serius? Bukan hanya sebagai formalitas." Aku meremas gelas di tanganku. Pertanyaan itu seharusnya mudah dijawab, tetapi di dalam hatiku, ada pergolakan yang sulit dijelaskan. Aku tahu Ardan bukan pria yang buruk. Dia bertanggung jawab, dewasa, dan meskipun dia tidak banyak bicara, dia selalu menunjukkan kepeduliannya dalam tindakan kecil. Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa nyaman bersamanya. Tapi apakah itu cukup? Aku menatap matanya, mencari sesuatu di sana, kejujuran, harapan, atau mungkin ketulusan yang belum pernah aku perhatikan sebelumnya. Tapi justru tatapannya semakin membuatku bingung. "Ardan," aku membuka mulut,
tetapi kata-kata terasa sulit keluar. Aku nggak tahu. Aku masih butuh waktu. Dia mengangguk pelan, ekspresinya tetap tenang. Aku mengerti. Kami kembali terdiam. Tapi kali ini, keheningannya terasa lebih berat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi aku tahu ada sesuatu yang berubah. Ardan tidak lagi membahas percakapan kami malam itu, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia masih menyimpan pertanyaan itu di dalam hatinya. Dan aku juga semakin tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kupedulikan. Setiap kali Ardan pulang kerja dan melepas dasinya dengan ekspresi lelah, aku ingin bertanya apakah dia butuh sesuatu. Saat dia duduk di ruang tamu membaca buku, aku ingin tahu buku apa yang sedang dibacanya. Dan setiap kali dia tersenyum, aku mulai menyadari bahwa aku menyukai caranya tersenyum. Aku tidak boleh merasakan ini. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya karena aku terbiasa dengannya. Bahwa ini bukan perasaan yang sesungguhnya, hanya efek dari hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Tapi semakin aku mencoba menyangkal, semakin aku merasa takut. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras membaca buku, ibuku menelepon. "Dinda, bagaimana pernikahanmu?" tanyanya dengan suara penuh kehangatan. Aku terdiam sesaat sebelum menjawab. "Baik, Bu." "Apa kamu bahagia?" Pertanyaan itu menghantamku dengan cara yang tidak kuduga. Aku ingin menjawab dengan tegas, ingin mengatakan, "Ya, aku bahagia." Tapi aku tidak bisa. Aku tidak tahu, Bu. Akhirnya aku berkata dengan jujur. Ibuku terdiam sejenak. Lalu, dengan suara lembut, dia berkata, "Dinda, kebahagiaan itu tidak selalu datang di awal. Kadang kita menemukannya di tempat yang tidak kita duga. Jangan menutup hatimu hanya karena kamu takut." Aku menggigit bibir bawahku. Aku tahu ibuku tidak tahu tentang kesepakatan yang aku dan Ardan buat sejak awal. Baginya, pernikahanku adalah pernikahan yang normal. Sebuah awal yang indah dari kehidupan baru bersama seseorang yang kucintai. Dia tidak tahu bahwa semua ini dimulai dari kebohongan. Tapi apakah semuanya masih kebohongan jika aku mulai merasakan sesuatu yang nyata? Malam itu, aku berdiri di balkon, memandangi langit yang penuh bintang. Aku mendengar langkah kaki di belakangku, dan tanpa menoleh pun aku tahu siapa itu. Ardan berdiri di sampingku, menatap langit yang sama. Kami tidak berbicara, hanya menikmati keheningan bersama. Akhirnya, aku membuka suara. "Ardan." "HM. Apa kamu menyesali pernikahan ini?" Dia menoleh padaku, lalu tersenyum kecil. "Tidak." Aku menelan ludah. "Kenapa?" Dia menghela napas pelan. "Karena aku mulai merasa bahwa mungkin ini bukan kesalahan." Aku menoleh ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku mempertimbangkan kemungkinan itu. Mungkin aku juga tidak menyesal. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin pernikahan ini bukan hanya tentang menghindari pertanyaan, "Kapan nikah?" Mungkin ini tentang sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang belum bisa kupahami sepenuhnya, tetapi perlahan mulai tumbuh di dalam hatiku. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Aku dan Ardan semakin terbiasa dengan kebersamaan ini, meskipun ada batas tak kasat mata yang masih terasa. Aku mulai menerima kehadirannya dalam hidupku, tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku masih takut. Takut bahwa perasaan yang mulai tumbuh ini akan berubah menjadi luka yang lebih besar di kemudian hari. Aku mulai memperhatikan bahwa Ardan juga sedikit berbeda. Dia tidak lagi sekaku dulu saat bersamaku. Jika sebelumnya kami hanya berbicara seperlunya, sekarang ada momen-momen kecil yang terasa lebih hangat. Seperti ketika dia membawakanku teh di sore hari tanpa aku minta, atau saat dia menyalakan lampu teras lebih awal karena tahu aku suka duduk di luar menjelang senja. Hal-hal kecil itu, sesederhana apapun, mulai terasa berarti bagiku. Tapi di balik semua perubahan ini, ada sesuatu yang menggangguku. Sebuah ketakutan yang selalu menghantui pikiranku. Sampai kapan kami bisa menjaga rahasia ini? Sampai kapan kami bisa berpura-pura di depan keluarga? Aku tahu cepat atau lambat, kebohongan ini akan terungkap.
Aku hanya tidak tahu bagaimana atau kapan itu akan terjadi. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang tamu sambil mengedit video untuk kanal YouTube-ku. Aku tidak menyadari kehadiran ibu mertuaku, Bu Rina, sampai suara lembutnya mengejutkanku. "Dinda, boleh ibu bicara sebentar?" Aku tersentak dan segera menutup laptopku. Aku tersenyum canggung, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. "Tentu, Bu. Ada apa?" Bu Rina duduk di sofa di depanku, matanya menatapku dengan penuh perhatian. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, sesuatu yang mungkin tidak akan nyaman untuk didengar. "Kamu dan Ardan, baik-baik saja, kan?" tanyanya dengan suara hati-hati. Aku berusaha mempertahankan senyumku. "Iya, Bu. Kenapa?" Bu Rina menghela napas pelan. "Ibu hanya merasa kalian berbeda. Ibu tahu setiap pasangan punya cara sendiri untuk menjalani pernikahan, tapi ada sesuatu yang terasa janggal." Jantungku berdebar. Aku menelan ludah, mencoba mengontrol ekspresiku agar tidak terlihat panik. "Apa maksud ibu?" Dia menatapku dengan lembut, tetapi matanya penuh dengan rasa ingin tahu yang tajam. "Kalian tidak pernah terlihat benar-benar seperti suami istri. Selama ini ibu berusaha mengabaikan firasat ini, tapi semakin lama, semakin sulit untuk tidak memperhatikannya." Aku menggigit bibir bawahku. Ini yang kutakutkan. Keluarga mulai menyadari ada yang tidak beres. Aku mencoba mencari jawaban yang masuk akal. "Bu, mungkin karena kami masih menyesuaikan diri. Kami menikah tidak lama setelah bertemu, jadi semuanya butuh waktu." Bu Rina tidak langsung menjawab. Dia hanya mengamati wajahku seolah sedang mencari kebohongan di sana. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi tatapan itu membuatku merasa semakin terpojok. "Dinda," katanya akhirnya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Ibu tidak akan memaksa kamu untuk menceritakan sesuatu yang mungkin kamu tidak ingin ceritakan. Tapi ibu harap, kalau memang ada masalah, kalian bisa membicarakannya. Jangan biarkan pernikahan ini menjadi beban." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ada banyak hal yang ingin aku jelaskan, tetapi lidahku terasa keluh. Aku hanya bisa mengangguk pelan, berharap itu cukup untuk mengakhiri pembicaraan ini. Bu Rina menatapku beberapa detik lagi sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Baiklah, ibu tidak akan bertanya lebih jauh. Tapi kalau kamu butuh seseorang untuk bicara, ibu selalu ada." Setelah dia pergi, aku terdiam di sofa, merasa dadaku sesak. Aku tahu ini baru awal. Jika ibu mertuaku sudah mulai curiga, maka bukan tidak mungkin anggota keluarga lainnya juga akan mulai bertanya-tanya. Malam itu, aku menceritakan percakapanku dengan Bu Rina kepada Ardan. Dia mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk pelan. "Aku sudah menduga ini akan terjadi cepat atau lambat," katanya akhirnya. Aku menatapnya dengan khawatir. "Apa yang harus kita lakukan?" Ardan menghela napas. "Untuk sekarang, kita tetap seperti biasa. Jangan terlalu panik. Kalau kita tiba-tiba berubah sikap, justru akan semakin mencurigakan." Aku mengangguk, meskipun hatiku masih gelisah. Tapi bagaimana kalau mereka terus bertanya? Kita nggak bisa selamanya pura-pura. Dia menatapku, matanya seakan menembus dinding pertahananku. "Dinda, mungkin kita memang harus mulai mempertimbangkan sesuatu yang lebih nyata." Aku terdiam. "Maksudmu?" Dia menarik napas dalam sebelum menjawab, "Mungkin kita benar-benar harus mencoba menjalani pernikahan ini sebagai pernikahan yang sesungguhnya." Aku menatapnya lama, mencoba memahami makna di balik kata-katanya. Ardan tidak mengatakan ini dengan nada terpaksa, tetapi juga tidak dengan keyakinan penuh. Dia hanya menyampaikan sebuah kemungkinan, sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan kami dari kebohongan ini. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Aku memalingkan wajah, merasa dadaku semakin sesak. Aku belum tahu, Ardan." Dia tidak memaksaku. Dia hanya mengangguk pelan. Aku mengerti. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus bertanya-tanya, apakah aku benar-benar ingin menjalani pernikahan ini sepenuhnya? Ataukah ini hanya karena aku takut menghadapi kenyataan bahwa cepat atau lambat, kebohongan ini akan terbongkar?
Satu hal yang kutahu, batas antara pura-pura dan kenyataan semakin tipis. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk melangkah melewati batas itu. Beberapa hari setelah percakapan dengan Bu Rina, aku mulai merasa seperti seseorang yang berjalan di atas tali tipis. Aku tidak tahu kapan tali itu akan putus, tetapi aku bisa merasakan betapa rapuhnya keseimbangan yang sedang aku pertahankan. Kecurigaan yang mulai tumbuh di benak ibu mertuaku bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin tidak bisa lagi kami kendalikan. Aku mencoba untuk bersikap biasa, tapi aku tahu aku tidak bisa menghindar selamanya. Keadaan ini semakin sulit ketika anggota keluarga lain mulai ikut bertanya. Saat aku berkunjung ke rumah orang tuaku, ibuku menatapku dengan ekspresi penuh selidik. "Dinda, kamu dan Ardan benar-benar baik-baik saja, kan?" Aku tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat. "Tentu, Bu." "Kenapa tanya begitu?" Ibu menyesap tehnya perlahan sebelum menjawab. "Entahlah, firasat seorang ibu saja. Kamu jarang sekali membicarakan tentang Ardan, dan saat kalian datang berkunjung, rasanya ada jarak di antara kalian." Aku mencoba tertawa, meskipun terdengar dipaksakan. Ibu terlalu banyak berpikir. Aku dan Ardan baik-baik saja. Kami hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ibu mengangguk, tetapi aku bisa melihat bahwa dia belum sepenuhnya puas dengan jawabanku. Aku merasa dadaku semakin sesak. Seberapa lama aku bisa terus menghindari pertanyaan ini? Malam itu, aku dan Ardan duduk berhadapan di meja makan. Aku menyendok makananku dengan malas, sementara Ardan sesekali melirik ke arahku, mungkin menyadari bahwa ada sesuatu yang menggangguku. "Kamu kenapa?" tanyanya akhirnya. Aku menghela napas panjang. Ibuku juga mulai curiga. Ardan terdiam sejenak, lalu meletakkan sendoknya. Apa yang dia bilang? Dia merasa ada yang janggal dalam hubungan kita. Dia bilang ada jarak di antara kita, dan dia ingin tahu apakah semuanya benar-benar baik-baik saja. Ardan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ini semakin sulit. Aku menggigit bibir bawahku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ardan, aku merasa semakin terjebak dalam kebohongan ini. Jika kita terus berpura-pura, cepat atau lambat mereka akan tahu. Tapi jika kita mengaku, bagaimana reaksi mereka nanti? Ardan menatapku lama, lalu menghela napas pelan. "Mungkin sudah waktunya kita mengambil keputusan, Dinda." Aku menelan ludah. "Keputusan apa?" Dia bersandar ke kursinya, matanya menatapku dengan serius. "Aku tahu kita memulai pernikahan ini karena tekanan dari keluarga. Tapi sekarang, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah kita ingin terus menjalani ini sebagai kebohongan? Atau kita benar-benar mencoba?" Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Aku tahu ini bukan pertama kalinya Ardan membicarakan hal ini, tetapi kali ini, pertanyaannya terasa lebih mendesak. Seakan-akan kami sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk berpikir. Aku meremas ujung bajuku, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Ardan, aku masih bingung. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menjalani pernikahan ini sepenuhnya." Dia mengangguk pelan, ekspresinya tetap tenang meskipun aku bisa melihat kekecewaan samar di matanya. "Aku mengerti." Aku menggigit bibir. Tapi aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku juga tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Aku hanya butuh waktu untuk memahami semuanya. Ardan menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak akan memaksamu, Dinda. Tapi kita harus segera menemukan jalan keluar." Aku menundukkan kepala, merasa semakin terbebani oleh kenyataan yang kami hadapi. Beberapa hari kemudian, aku dan Ardan diundang ke acara keluarga besar. Aku tahu ini akan menjadi momen yang sulit. Dengan semakin banyaknya kecurigaan yang muncul, aku harus lebih berhati-hati dalam bersikap. Saat kami tiba di rumah Paman Ardan, aku bisa merasakan tatapan-tatapan penuh selidik dari beberapa saudara. Mereka tersenyum ramah, tetapi aku tahu mereka sedang mengamati kami. "Kalian berdua kelihatan canggung," celetuk salah satu sepupu Ardan. Aku tertawa kecil, berusaha untuk tetap tenang. Mungkin karena kami masih menyesuaikan diri. Tapi tampaknya jawabanku tidak cukup. Beberapa bibi mulai bertanya lebih jauh.
Sudah ada rencana punya anak belum? Pertanyaan itu membuatku hampir tersedak. Aku melirik Ardan, berharap dia bisa menjawabnya. Dia tersenyum tipis. Kami masih menikmati waktu berdua dulu, Tante. Para bibi mengangguk, tetapi aku bisa melihat bahwa mereka masih belum puas. Aku merasa seperti berada di bawah sorotan lampu interogasi. Setelah makan malam, aku pergi ke taman belakang untuk menenangkan diri. Aku menghirup udara malam dalam-dalam, mencoba meredakan kegelisahanku. Tak lama, Ardan datang dan berdiri di sampingku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, meskipun aku tahu itu bukan jawaban yang sepenuhnya jujur. Aku hanya lelah. Dia menghela napas. Aku juga. Kami berdiri dalam diam, membiarkan angin malam membawa pikiran kami masing-masing. Tiba-tiba, aku berkata, Ardan, kalau aku butuh waktu untuk benar-benar menerima pernikahan ini, apakah kamu akan menunggu? Dia menoleh, menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya tersenyum kecil. Aku akan menunggu, Dinda. Tapi aku juga ingin tahu, apakah ada kemungkinan bagi kita? Aku terdiam. Pertanyaan itu menghantamku dengan keras. Aku ingin memberikan jawaban yang pasti, tetapi aku sendiri masih belum tahu apa yang aku rasakan. Aku menatap langit malam, mencoba mencari jawaban di antara bintang-bintang yang berkilauan. Mungkin sudah waktunya aku berhenti bersembunyi di balik kebohongan ini. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk menerima kenyataan yang baru? Beberapa hari setelah acara keluarga, aku masih merasa tertekan. Percakapan dengan Ardan di taman malam itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Dia bertanya apakah ada kemungkinan bagi kami, dan aku tidak bisa menjawabnya. Bukan karena aku tidak ingin, tetapi karena aku benar-benar tidak tahu bagaimana perasaanku. Sejak awal, pernikahan ini hanyalah sebuah kesepakatan. Sebuah pelarian dari tekanan sosial yang tak kunjung usai. Tapi sekarang, garis yang memisahkan antara kepura-puraan dan kenyataan mulai memudar. Aku tidak tahu lagi mana yang benar-benar kurasakan dan mana yang hanya bagian dari sandiwara ini. Aku mulai memperhatikan bahwa Ardan semakin bersikap seperti seorang suami yang sesungguhnya. Dia lebih perhatian, lebih banyak berbicara denganku, dan sering melakukan hal-hal kecil yang membuatku merasa nyaman. Aku tidak tahu apakah ini hanya caranya untuk mempertahankan kebohongan ini, ataukah dia juga mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kesepakatan. Namun, semakin aku mencoba menerima keadaan ini, semakin besar pula rasa bersalah yang menggerogoti diriku. Aku merasa seperti sedang menipu semua orang, keluarga, teman-teman, bahkan diriku sendiri. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang tamu, membaca sebuah buku ketika suara bel pintu berbunyi. Aku bangkit dan membuka pintu, terkejut saat melihat adikku, Nia, berdiri di depan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Nia? Kok tumben datang? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Nia masuk tanpa diundang, meletakkan tasnya di sofa lalu menatapku tajam. Kak, aku mau bicara serius. Aku mengerutkan kening. Tentang apa? Dia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, aku tahu pernikahan kakak dan Mas Ardan hanya pura-pura. Darahku langsung berdesir. Aku merasa tubuhku membeku, sementara jantungku berdetak lebih kencang. Aku mencoba tersenyum, meskipun terasa kaku. Maksudmu apa? Jangan bercanda, Nia. Tapi Nia tidak tersenyum. Dia hanya menatapku dengan tajam. Aku bukan anak kecil, Kak. Aku melihat semuanya. Aku sering datang ke rumah ini, dan aku memperhatikan cara kakak dan Mas Ardan berinteraksi. Tidak ada kehangatan, tidak ada kemesraan seperti pasangan suami istri pada umumnya. Kalian seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Aku menelan ludah. Aku tahu cepat atau lambat seseorang akan menyadarinya, tapi aku tidak menyangka adikku sendiri yang akan menjadi orang pertama yang mengonfrontasiku. Nia, kamu salah paham, kataku, mencoba terdengar meyakinkan. Aku dan Ardan hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Nia menggeleng. Kakak bisa bohong ke orang lain, tapi tidak ke aku. Aku kenal kakak lebih baik dari siapapun. Aku tahu kakak menikah karena tekanan, bukan karena cinta. Aku merasa kepalaku berdenyut. Aku tidak tahu harus berkata apa.
Aku ingin menyangkal, tapi aku juga tahu bahwa kebohongan ini semakin sulit dipertahankan. Setelah beberapa saat hening, akhirnya aku menghela napas panjang. Nia, aku tidak ingin orang lain tahu. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Adikku menatapku dengan ekspresi kecewa. Kak, sampai kapan kakak mau terus hidup dalam kebohongan ini? Apa kakak nggak capek? Aku tertawa hambar. Capek, Nia. Sangat capek. Tapi aku juga nggak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Nia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. Kak, kalau memang kakak nggak bahagia, kenapa nggak jujur saja ke keluarga? Aku yakin mereka akan mengerti. Aku tersenyum pahit. Kamu tidak tahu seberapa besar tekanan yang aku rasakan. Kalau aku jujur sekarang, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dikatakan orang-orang? Apa yang akan dipikirkan ibu? Nia terdiam. Aku tahu dia tidak bisa langsung menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Tapi kak, semakin lama kakak menunda, semakin besar masalahnya nanti." Aku tahu dia benar. Tapi aku juga tahu bahwa kebenaran ini tidak akan mudah diterima oleh semua orang. Malam itu, aku menceritakan percakapanku dengan Nia kepada Ardan. Dia mendengarkan dengan serius, wajahnya terlihat tegang. Jadi Nia sudah tahu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dan aku yakin, kalau Nia sudah menyadarinya, mungkin yang lain juga akan segera menyusul. Ardan menghela napas panjang, lalu bersandar ke kursinya. Dinda, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku setuju dengan Nia. Cepat atau lambat, kita harus jujur. Aku memejamkan mata. Tapi Ardan, bagaimana kalau keluarga tidak bisa menerima? Bagaimana kalau ini justru membuat mereka kecewa? Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, mungkin mereka memang akan kecewa. Tapi apakah lebih baik jika kita terus hidup dalam kebohongan? Aku tidak mau melihat kamu tersiksa seperti ini, Dinda. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di matanya. Aku melihat ketulusan di sana. Ketulusan yang selama ini tidak pernah kusadari. Aku menggigit bibir. Kalau kita jujur, lalu apa? Apa kita akan bercerai? Ardan menatapku dalam-dalam. Aku tidak tahu, Dinda. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin kamu bahagia. Dan aku tidak ingin kebohongan ini menjadi beban untukmu. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar ingin berpisah? Ataukah ada bagian dalam diriku yang mulai menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar kebohongan ini? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran sudah mulai terungkap, dan aku tidak bisa lagi bersembunyi darinya. Setelah percakapan dengan Nia dan Ardan, aku tidak bisa berhenti berpikir. Kebenaran yang selama ini berusaha aku sembunyikan perlahan mulai terkuak. Dan aku tahu waktuku semakin sedikit sebelum semuanya terbongkar sepenuhnya. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya? Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, aku bisa terus mempertahankan kebohongan ini, berharap bahwa seiring waktu, semuanya akan membaik dengan sendirinya. Tapi di sisi lain, aku tahu itu hanya akan semakin menyulitkan aku dan Ardan. Kami tidak bisa terus berpura-pura selamanya. Namun, yang membuatku lebih bingung adalah perasaanku sendiri. Semakin hari, aku semakin nyaman dengan keberadaan Ardan. Dia tidak lagi terasa seperti orang asing bagiku. Caranya memperhatikanku, caranya mencoba membuatku merasa lebih baik saat aku sedang tertekan. Semua itu membuatku bertanya-tanya apakah aku benar-benar ingin mengakhiri pernikahan ini atau justru ingin mencoba menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Hari itu, aku dan Ardan menghadiri acara makan malam bersama keluarga besarku di rumah orang tuaku. Aku tahu ini akan menjadi malam yang sulit, terutama setelah percakapan dengan Nia. Aku tidak tahu apakah dia akan diam atau justru tanpa sengaja memberikan petunjuk kepada anggota keluarga lainnya. Saat kami tiba, aku langsung merasakan tatapan-tatapan penuh perhatian dari sanak saudara. Mungkin ini hanya perasaanku saja, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ibuku menyambut kami dengan senyum hangat, tapi ada sorot mata penuh tanya di balik kehangatannya. Ayahku, seperti biasa, hanya mengangguk dan mempersilakan kami masuk.
Aku mencoba mengabaikan kegugupanku dan bersikap seperti biasa. Saat makan malam dimulai, obrolan ringan mengalir di antara kami. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi aku bisa merasakan beberapa pasang mata terus mengamatiku dan Ardan. Tiba-tiba, salah satu bibiku, Tante Reni, meletakkan sendoknya dan menatapku dengan serius. "Dinda, boleh Tante tanya sesuatu?" Aku menegang seketika, tapi aku tetap mencoba tersenyum. "Tentu, Tante. Ada apa?" Dia melirik Ardan sebentar sebelum kembali menatapku. "Kamu dan Ardan ini sebenarnya baik-baik saja, kan?" Aku hampir menjatuhkan sendok di tanganku. Pertanyaan itu terdengar begitu sederhana, tetapi aku tahu di baliknya ada banyak makna tersembunyi. Aku tertawa kecil, mencoba mengabaikan rasa gugup yang mulai menyeruak. "Tentu saja kami baik-baik saja, Tante. Kenapa bertanya begitu?" Tante Reni menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tatapannya tidak lepas dari wajahku. "Entahlah, rasanya kalian berbeda dari pasangan suami istri lainnya. Aku tidak melihat ada kehangatan di antara kalian." Aku merasakan napas Ardan sedikit tertahan di sampingku. Aku tahu dia juga sama terkejutnya denganku. Ibu tiba-tiba ikut bicara. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku menoleh ke arah ibu, terkejut. "Maksud ibu?" Ibu menghela napas pelan. "Dinda, kamu anak ibu. Aku mengenalmu lebih dari siapapun. Dan aku juga sudah cukup lama mengamati pernikahanmu dengan Ardan. Ada sesuatu yang terasa janggal." Aku bisa merasakan tubuhku mulai gemetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ardan tiba-tiba meraih tanganku di bawah meja, memberikan sedikit tekanan seolah ingin menenangkanku. Sentuhannya begitu hangat, tetapi justru membuatku semakin sadar bahwa kami sedang terpojok. Ayah yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Suaranya rendah, tetapi penuh ketegasan. "Kalian menikah karena cinta, bukan?" Aku merasakan jantungku seolah berhenti berdetak. Aku melirik Ardan, berharap dia bisa memberiku petunjuk. Tapi dia hanya menatapku dengan sorot mata yang sulit ditebak. Seolah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepadaku. Aku bisa saja tetap berbohong. Aku bisa saja mengatakan bahwa pernikahan ini berjalan dengan baik, bahwa aku dan Ardan saling mencintai. Tapi aku tahu, jika aku melakukannya, aku hanya akan semakin menjerumuskan diriku sendiri ke dalam kebohongan yang lebih besar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus jujur. "Ayah, Ibu," suaraku terdengar bergetar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi pernikahan ini memang tidak seperti yang kalian bayangkan." Ruang makan yang tadinya dipenuhi suara obrolan kini menjadi begitu sunyi. Aku bisa merasakan semua perhatian tertuju padaku. Aku menelan ludah, lalu melanjutkan. "Aku dan Ardan menikah karena tekanan. Aku lelah dengan pertanyaan, kapan menikah, setiap tahun. Dan Ardan juga memiliki alasannya sendiri." Ibu menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Ayah mengernyit, sementara para bibi dan paman saling berpandangan. Tante Reni akhirnya bersuara. "Jadi selama ini, pernikahan kalian hanya formalitas?" Aku mengangguk pelan. Aku tidak berani menatap wajah mereka satu persatu, takut melihat kekecewaan yang mungkin terpancar dari mata mereka. Aku menunggu mereka bereaksi, tetapi tidak ada yang langsung berbicara. Hanya kesunyian yang terasa begitu menyesakkan. Ibu akhirnya memecah keheningan. "Dinda, apakah kamu bahagia?" Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada amarah atau kekecewaan yang aku bayangkan akan mereka lontarkan. Aku terdiam sejenak, lalu menunduk. "Aku tidak tahu, Bu." Aku mendengar ibu menghela napas panjang. "Kalau kamu tidak bahagia, kenapa masih bertahan?" Aku menggigit bibir, tidak tahu harus menjawab apa. Aku melirik Ardan, dan kali ini aku bisa melihat sesuatu di matanya yang tidak pernah aku sadari sebelumnya, kesungguhan. Dia menatap keluargaku dengan penuh keberanian, lalu berkata, "Kami memang memulai pernikahan ini bukan karena cinta. Tapi, aku tidak ingin ini hanya menjadi kebohongan selamanya. Aku ingin mencoba." Aku menoleh padanya, terkejut. Ibu dan ayah juga tampak kaget. "Mencoba?" tanya ayah. Ardan mengangguk.
Ya, mencoba untuk benar-benar menjadi suami istri. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi semakin lama aku menjalani ini bersama Dinda, semakin aku sadar, aku tidak ingin berpisah darinya. Aku membeku di tempatku. Hatiku berdegup kencang. Dia tidak ingin berpisah dariku? Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Keluargaku masih terlihat bingung, tetapi mereka tidak langsung menolak. Aku bisa melihat bahwa mereka masih mencoba memahami situasi ini. Ibu menatapku penuh harap. Dinda, apa kamu juga ingin mencoba? Aku menatap Ardan, lalu kembali menatap ibu. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin ini saatnya aku juga berhenti bersembunyi dari perasaanku sendiri. Aku mengangguk pelan. Aku ingin mencoba. Dan dengan jawaban itu, aku tahu bahwa hidupku akan berubah selamanya. Setelah malam pengakuan itu, aku merasa seperti telah melewati badai yang besar. Ruang makan yang tadinya penuh dengan keheningan kini terasa lebih lega, seakan beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan mulai terangkat. Tapi meskipun keluargaku tidak serta-merta marah, aku tahu mereka masih butuh waktu untuk mencerna kenyataan bahwa pernikahan yang mereka sangka penuh cinta ternyata hanya sebuah kesepakatan semata. Aku dan Ardan pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam mobil, kami tidak langsung berbicara. Hanya suara mesin yang mengisi keheningan di antara kami. Aku mencuri pandang ke arahnya. Wajahnya tetap tenang, tetapi aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Sebuah keyakinan yang sebelumnya tidak pernah kutemukan di sana. Saat akhirnya dia berbicara, suaranya terdengar lembut. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku nggak tahu bagaimana sikap keluarga setelah mereka benar-benar mencerna semua ini. Ardan menarik napas dalam, lalu menggenggam kemudi lebih erat. Aku juga nggak tahu, Dinda. Tapi satu hal yang aku tahu, kita sudah jujur. Dan itu lebih baik daripada terus bersembunyi dalam kebohongan. Aku mengangguk. Kata-katanya ada benarnya. Aku mungkin masih takut akan apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi setidaknya aku tidak perlu terus hidup dalam ketakutan bahwa suatu saat kebohongan ini akan terungkap dengan cara yang lebih buruk. Namun, satu hal yang masih mengganggu pikiranku adalah kata-kata Ardan di meja makan tadi. Dia mengatakan bahwa dia ingin mencoba. Bahwa dia tidak ingin berpisah dariku. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Apa maksudnya? Apakah dia hanya mengatakannya untuk menenangkan keluargaku? Ataukah dia benar-benar serius? Dan, bagaimana dengan perasaanku sendiri? Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Aku merasa keluargaku mulai lebih sering menghubungiku, seakan ingin memastikan bahwa aku benar-benar baik-baik saja. Ibu beberapa kali mengajak bertemu, tetapi aku tahu di balik ajakan makan siang itu, dia ingin berbicara lebih jauh tentang pernikahanku dengan Ardan. Sementara itu, hubungan antara aku dan Ardan juga perlahan mulai berubah. Jika dulu kami berinteraksi hanya sebatas menjaga sandiwara ini tetap berjalan, sekarang ada sesuatu yang lebih dari itu. Dia mulai lebih sering menanyakan bagaimana perasaanku, bagaimana hariku berjalan, apakah aku butuh sesuatu. Hal-hal kecil yang sebelumnya terasa asing, kini mulai menjadi kebiasaan. Suatu sore, aku sedang duduk di teras sambil menikmati teh, ketika Ardan tiba-tiba duduk di sebelahku. Dia membawa secangkir kopi dan menatap langit senja dengan tatapan yang sulit kuartikan. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, katanya, membuka pembicaraan. Aku menyesap tehku sebelum menjawab, mungkin karena aku nggak perlu terus-menerus takut ketahuan. Dia mengangguk, lalu diam sejenak sebelum akhirnya berkata, Dinda, tentang apa yang aku katakan malam itu, aku benar-benar serius. Aku langsung menoleh ke arahnya, menatapnya dengan penuh tanya. Serius? Dia menatapku balik, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat ketulusan yang begitu dalam di matanya. Aku ingin mencoba. Bukan hanya untuk menjaga kebohongan ini, tapi karena aku benar-benar ingin tahu, apakah ada kemungkinan untuk kita. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Ardan akan mengatakannya sejelas ini. Aku menunduk, mencoba mengatur pikiranku. Ardan, aku nggak tahu harus menjawab apa. Aku juga masih bingung dengan perasaanku sendiri. Dia mengangguk mengerti.
Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Aku akan tetap ada, dan aku ingin kita mencoba, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk kita berdua. Aku terdiam. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi dampaknya begitu besar. Apakah aku benar-benar ingin mencoba? Apakah aku siap membuka hati untuk seseorang yang dulu hanya aku anggap sebagai pelarian? Aku menatap Ardan sekali lagi. Wajahnya tenang, tetapi ada harapan di sana. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin saja, aku juga ingin mencoba. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, kita coba." Dan dengan kata-kata itu, aku tahu bahwa kisah kami baru saja memasuki babak yang benar-benar baru. Setelah percakapan sore itu di teras, semuanya mulai terasa berbeda. Aku dan Ardan bukan lagi dua orang asing yang terjebak dalam pernikahan tanpa makna, tapi juga belum bisa disebut sebagai pasangan suami istri yang sesungguhnya. Kami berada di tengah-tengah, sebuah zona abu-abu di mana segalanya terasa baru, canggung, namun juga menarik pada saat yang sama. Aku masih ingat bagaimana malam itu aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan segala hal yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Betapa banyak perubahan yang harus aku lalui, betapa besar kebohongan yang telah kujalani, dan betapa mendadaknya semua ini berbalik arah. Aku menikah dengan pria yang tidak kucintai demi menghindari pertanyaan-pertanyaan menyebalkan saat lebaran. Namun sekarang, aku justru mulai bertanya-tanya apakah hatiku telah berubah tanpa kusadari. Aku menggigit bibir, mencoba mengabaikan rasa gugup yang tiba-tiba menyerang. Bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Bagaimana jika aku hanya terbiasa dengan keberadaan Ardan, bukan benar-benar menyukainya? Bagaimana jika aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa aku ingin mencoba, padahal sebenarnya aku hanya takut sendirian? Namun, jauh di dalam hati, aku tahu bahwa ketakutan itu tidak bisa terus mengendalikan hidupku. Aku sudah terlalu lama bersembunyi di balik alasan-alasan yang kubuat sendiri, dan mungkin sudah waktunya aku menghadapi apa yang sebenarnya aku inginkan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ketika aku melangkah keluar dari kamar, aku melihat Ardan sudah duduk di ruang makan, menyeruput secangkir kopi sambil membaca sesuatu di ponselnya. Pagi itu, dia terlihat begitu santai, seolah tidak ada yang mengganggunya. Aku berdiri di ambang pintu sejenak, memperhatikannya tanpa sadar. Matahari pagi yang masuk melalui jendela membuat wajahnya terlihat lebih lembut, lebih hangat. Aku baru menyadari bahwa selama ini aku tidak pernah benar-benar memperhatikan bagaimana dia terlihat saat sedang tidak dalam mode berpura-pura. Ardan menoleh dan tersenyum kecil. "Pagi. Tumben bangun pagi." Aku tersentak, merasa tertangkap basah karena terlalu lama memperhatikannya. Aku buru-buru berjalan ke meja makan dan duduk di seberangnya. "Cuma nggak bisa tidur lagi." Dia mengangguk, lalu menyodorkan secangkir teh kepadaku. "Aku buatkan teh. Aku tahu kamu lebih suka teh daripada kopi." Aku menatapnya, sedikit terkejut. Aku tidak pernah ingat pernah memberitahunya tentang kebiasaanku itu, tapi dia memperhatikannya. Hal sekecil ini pun dia tahu. Aku mengambil cangkir itu dengan hati-hati. "Terima kasih." Kami duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Biasanya, keheningan di antara kami terasa kaku dan canggung. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Rasanya lebih nyaman, lebih damai. Akhirnya, Ardan berbicara lebih dulu. "Hari ini kamu ada rencana?" Aku mengangkat bahu. "Belum ada." "Kenapa?" Dia menyesap kopinya sebelum menjawab. "Aku pikir, mungkin kita bisa pergi jalan-jalan. Kita belum pernah benar-benar menghabiskan waktu bersama sebagai pasangan, kan?" Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah dia serius atau hanya sekadar basa-basi. Tapi ekspresi di wajahnya benar-benar tulus. "Jalan-jalan? Sebagai pasangan?" Dulu, ide itu pasti akan terasa sangat konyol bagiku. Tapi sekarang, aku tidak tahu lagi apa yang aku rasakan. Setelah beberapa detik berpikir, akhirnya aku mengangguk. "Baiklah, kita bisa coba." Siang itu, kami pergi ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempatnya tidak terlalu ramai, dengan suasana yang tenang dan dekorasi yang nyaman. Aku tidak tahu kenapa Ardan memilih tempat ini,
Tapi aku harus mengakui bahwa tempat ini cukup sesuai dengan seleraku. Saat kami duduk dan memesan makanan, aku menyadari sesuatu. Aku dan Ardan benar-benar seperti pasangan suami istri yang sedang menikmati waktu bersama. Tidak ada lagi ketegangan atau kepura-puraan. Kami berbicara lebih banyak daripada biasanya, membahas hal-hal kecil seperti buku favorit, makanan yang kami suka, bahkan kenangan masa kecil. Aku tertawa kecil saat Ardan menceritakan bagaimana dia pernah jatuh dari sepeda saat kecil karena mencoba meniru aksi seorang pembalap. Dia sendiri ikut tertawa saat aku bercerita tentang bagaimana aku dulu pernah lari dari rumah selama 2 jam, hanya karena marah pada ibuku yang tidak mengizinkanku menonton drama Korea hingga tengah malam. Di antara percakapan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasanya seperti aku mulai mengenalnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai pria yang menikah denganku karena tekanan sosial, tapi sebagai seseorang yang sebenarnya cukup menyenangkan untuk diajak berbagi kehidupan. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu mulai muncul, tapi untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku tidak lagi melihat Ardan sebagai sekadar pasangan dalam pernikahan formalitas ini. Setelah makan, kami berjalan-jalan di sekitar taman yang tidak jauh dari kafe. Matahari sore mulai meredup, menyisakan langit yang berubah warna menjadi jingga keemasan. Angin bertiup pelan, membuat suasana semakin nyaman. Aku melirik Ardan yang berjalan di sampingku. Dia tampak lebih rileks dari biasanya. Tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, dan matanya sesekali melirik ke arahku. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia masih ragu. Akhirnya, aku yang lebih dulu membuka suara. Ardan, menurutmu, apa yang akan terjadi kalau dulu kita nggak memutuskan untuk menikah? Dia menoleh ke arahku, sedikit terkejut dengan pertanyaanku. Tapi kemudian dia tersenyum kecil. Aku nggak tahu. Mungkin kita akan tetap menjalani hidup masing-masing, tetap mendengar pertanyaan, kapan nikah, setiap tahun, dan terus merasa terganggu karenanya. Aku tertawa kecil. Mungkin. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, tapi kalau itu terjadi, aku mungkin gak akan pernah menyadari sesuatu. Aku mengerutkan kening. Menyadari apa? Dia berhenti berjalan dan menatapku langsung. Mata coklatnya terlihat lebih dalam di bawah cahaya senja. Menyadari bahwa aku sebenarnya nyaman bersamamu. Aku merasa napasku tercekat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ardan tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya, meninggalkanku yang masih terdiam di tempat. Dan saat itu, aku tahu bahwa hatiku mulai bergetar untuk pria yang dulu tidak pernah aku bayangkan akan kucintai. Sejak hari itu, segalanya terasa berubah, bukan hanya di sekitarku, tapi juga dalam diriku sendiri. Aku mulai menyadari betapa banyak hal kecil tentang Ardan yang dulu luput dari perhatianku. Cara dia dengan tenang menyesap kopinya setiap pagi, kebiasaannya mengusap tengkuk saat sedang berpikir, hingga bagaimana dia selalu memastikan aku merasa nyaman di dekatnya. Semua hal kecil itu, yang dulu terasa biasa saja, kini mulai memiliki makna. Namun, bersamaan dengan perasaan yang mulai tumbuh itu, ada juga ketakutan yang ikut menyertainya. Bagaimana jika semua ini hanya sesaat? Bagaimana jika pada akhirnya aku tetap menjadi satu-satunya orang yang mulai merasa lebih dalam? Sementara Ardan hanya bersikap baik karena dia merasa bertanggung jawab atas pernikahan ini. Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi semakin aku berusaha, semakin kuat pula rasa itu mencengkeram hatiku. Hari itu, aku duduk di ruang tamu, memandangi layar ponsel yang sejak tadi terus bergetar. Beberapa pesan dari ibu masuk, memintaku datang untuk makan malam bersama keluarga. Aku tahu cepat atau lambat aku harus menghadapi mereka lagi setelah pengakuan kami beberapa waktu lalu. Tapi aku masih belum siap. Aku menggigit bibir, ragu apakah harus membalas atau mengabaikan pesan itu. Tapi sebelum aku sempat memutuskan, Ardan keluar dari kamar dan melihat raut wajahku yang gelisah. Dia duduk di sebelahku tanpa berkata-kata, hanya menatap ponsel di tanganku sebelum akhirnya membuka suara. Ibumu. Aku mengangguk pelan. Dia mengundang kita makan malam. Ardan menarik napas dalam sebelum berkata, menurutku, kita harus pergi. Mereka butuh waktu untuk menerima kenyataan ini, dan satu-satunya cara agar mereka bisa memahami adalah dengan melihat bahwa kita baik-baik saja. Aku menghela napas panjang.
Aku takut mereka masih kecewa. Dia menatapku dengan lembut, sesuatu yang semakin sering dia lakukan akhir-akhir ini. Aku ada di sini, Dinda. Kita hadapi ini bersama. Dan entah kenapa, kata-katanya cukup untuk membuatku merasa sedikit lebih tenang. Saat kami tiba di rumah orang tuaku malam itu, suasana terasa sedikit canggung. Ibu menyambut kami dengan senyum hangat, tapi aku bisa melihat ada sorot khawatir di matanya. Ayah, yang biasanya cukup pendiam, hanya mengangguk kecil sebelum kembali fokus pada makanannya. Kami duduk di meja makan, mencoba memulai percakapan ringan. Namun, tak butuh waktu lama sebelum ibu akhirnya membuka topik yang sebenarnya ingin ia bicarakan. Dinda, Ardan, aku tahu aku sudah mengatakan bahwa aku menerima keputusan kalian. Tapi sebagai seorang ibu, aku tidak bisa begitu saja berhenti khawatir. Aku menelan ludah, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Maksud ibu? Ibu menatapku dengan penuh perhatian. Pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa dijalani setengah hati. Aku tahu awalnya kalian menikah hanya untuk menghindari tekanan, tapi sekarang, apa kalian benar-benar ingin menjalani ini? Aku mencuri pandang ke arah Ardan, mencoba mencari jawaban di matanya. Dan saat dia menatapku balik, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku sedikit lebih tenang. Ketegasan, kepastian. Ardan menaruh sendoknya dengan perlahan, lalu berkata dengan suara yang mantap, kami memang memulai pernikahan ini dengan cara yang salah. Tapi sekarang, kami berdua ingin mencoba. Bukan karena tekanan, bukan karena keluarga, tapi karena kami sendiri yang memilih. Aku menatapnya dengan mata membelalak, tidak menyangka dia akan mengatakan hal itu sejelas ini. Ibu menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, aku hanya berharap kalian benar-benar menemukan kebahagiaan dalam pernikahan ini. Aku mengangguk pelan, sementara di dalam hatiku, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mengecewakan harapan ibu. Saat perjalanan pulang, aku dan Ardan tidak langsung berbicara. Keheningan memenuhi mobil, tetapi kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena kami berdua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Akhirnya, aku yang lebih dulu membuka suara. Kenapa kamu bilang begitu tadi? Ardan menoleh sekilas sebelum kembali fokus ke jalan. Bilang apa? Aku menggigit bibir, ragu untuk mengatakannya dengan lantang. Bahwa kita memilih ini bukan karena tekanan, tapi karena kita sendiri yang ingin. Dia tidak langsung menjawab. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya dia berkata, karena aku memang ingin, Dinda. Aku terdiam. Ardan melanjutkan, suaranya lebih pelan kali ini. Aku tahu kita belum memulai pernikahan ini dengan cara yang benar. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku ingin mencoba, karena aku benar-benar ingin tahu apakah kita bisa menjadi sesuatu yang lebih. Hatiku berdebar keras. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa senang atau takut. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. Sebuah senyuman kecil muncul di wajahku tanpa kusadari. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku juga ingin mencoba. Sejak malam itu, sesuatu yang tak kasat mata berubah di antara aku dan Ardan. Kami tidak lagi seperti dua orang asing yang sekadar menjalani pernikahan berdasarkan formalitas. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami, sesuatu yang masih samar, namun begitu nyata setiap kali kami bersama. Aku mulai merasakan kehadirannya bukan lagi sebagai seseorang yang kebetulan ada dalam hidupku, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mengisi hari-hariku. Aku mulai menyadari bahwa tawa kecilnya yang sering terdengar saat menonton acara komedi di televisi ternyata cukup menenangkan. Aku mulai menikmati percakapan kami tentang hal-hal remeh, dari politik hingga perdebatan tentang makanan mana yang lebih enak, bubur diaduk atau tidak diaduk. Bahkan keheningan di antara kami pun kini terasa nyaman, seolah kami telah menemukan cara untuk berbicara tanpa perlu kata-kata. Namun, meskipun ada kehangatan yang mulai tumbuh, aku masih menyimpan keraguan dalam hati. Aku takut mengakui bahwa aku telah membuka diriku lebih jauh dari yang aku bayangkan. Aku takut jika aku terlalu jauh melangkah, lalu ternyata Ardan tidak merasakan hal yang sama. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Aku duduk di ruang tamu, memandangi rintik hujan yang jatuh deras di luar jendela. Udara malam terasa lebih dingin, dan tanpa sadar,
Aku merapatkan jaket yang aku kenakan. Ardan keluar dari kamarnya dengan secangkir kopi di tangan, lalu berjalan ke arahku. Dia menatap keluar jendela, lalu duduk di sebelahku. "Kamu suka hujan?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk pelan. Dari kecil, aku selalu suka suara hujan. Rasanya menenangkan. Dia tersenyum tipis, lalu menyeruput kopinya. Aku juga suka hujan. Tapi bukan hanya karena suaranya. Hujan itu mengingatkanku bahwa setelah semua badai yang datang, akan selalu ada saat di mana langit kembali cerah. Aku menoleh ke arahnya, menatap matanya yang terlihat lebih lembut dari biasanya. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam di baliknya. "Apa kamu pernah merasa terjebak dalam badai yang tak kunjung reda?" tanyaku pelan. Dia terdiam sejenak, lalu menatap keluar jendela sebelum akhirnya berkata, "Pernah." Dan aku pikir, aku masih berada di dalamnya. Aku menelan ludah, tak tahu kenapa kata-katanya itu membuat dadaku sedikit sesak. "Kenapa?" Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh ke arahku. "Karena aku masih belum tahu apakah aku bisa keluar dari badai ini sendirian." Aku terdiam. Kata-katanya seperti memiliki makna yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin selama ini ia simpan rapat-rapat. Lalu, tanpa sadar, aku mengulurkan tanganku dan menyentuh tangannya yang dingin karena menggenggam cangkir kopi terlalu lama. "Kamu nggak sendirian, Ardan." Dia menatap tanganku di atas tangannya, lalu perlahan menggenggamnya, seolah memastikan bahwa kehangatan itu benar-benar nyata. Saat itu, aku tahu bahwa aku tidak lagi bisa mengingkari perasaanku sendiri. Aku mulai peduli padanya. Bukan hanya sebagai seseorang yang menikah denganku karena alasan pragmatis, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar berarti dalam hidupku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin menyadari bahwa perasaanku pada Ardan bukan lagi sekadar rasa nyaman atau terbiasa. Aku mulai merindukannya saat dia tidak ada, mulai menunggu-nunggu saat dia pulang kerja hanya untuk sekadar mengobrol dengannya. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara dia selalu memastikan aku makan tepat waktu, bagaimana dia selalu membenarkan selimutku saat aku tertidur di sofa, bahkan bagaimana dia diam-diam menyimpan sisa makanan favoritku agar aku bisa menikmatinya nanti. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula ketakutan yang tidak bisa kuabaikan. Bagaimana jika perasaan ini hanya aku yang merasakan? Bagaimana jika semua perhatian yang dia berikan padaku hanya karena dia merasa bertanggung jawab, bukan karena perasaan yang sama? Aku takut berharap terlalu jauh, takut jatuh ke dalam sesuatu yang mungkin hanya aku yang inginkan. Satu malam, aku memutuskan untuk berbicara jujur. Aku tidak bisa terus menyimpan semuanya sendiri, tidak bisa terus bersembunyi di balik keraguan dan ketakutan yang membelenggu. Aku menemukan Ardan sedang duduk di teras rumah, menikmati udara malam seperti yang sering dia lakukan. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di sebelahnya. "Ardan," panggilku pelan. Dia menoleh, menatapku dengan tatapan penuh tanya. "Ada apa?" Aku mengumpulkan keberanian, mencoba mengatur kata-kata yang sejak tadi berputar-putar di kepalaku. "Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku mulai melihat kamu dengan cara yang berbeda." Dia diam, membiarkan aku melanjutkan. "Aku nggak tahu apakah ini cinta atau bukan. Aku masih belum bisa memastikan. Tapi satu hal yang aku tahu, aku nggak ingin ini hanya menjadi formalitas lagi." Ardan menatapku dalam-dalam, seolah mencari kebenaran dalam kata-kataku. Lalu, perlahan, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku erat. "Aku juga, Dinda." Hatiku berdebar keras. Aku menatapnya dengan mata melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku juga nggak tahu kapan tepatnya, tapi aku sadar bahwa aku nggak ingin ini hanya menjadi pernikahan tanpa makna. Aku ingin kita benar-benar mencoba, bukan karena kewajiban, tapi karena kita menginginkannya." Aku merasakan mataku memanas, tetapi bukan karena kesedihan. Itu adalah perasaan lega, bahagia, dan harapan yang selama ini aku takutkan untuk aku akui. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bahwa aku tidak lagi sendirian dalam perasaan ini. Aku dan Ardan, kami berdua telah sampai di titik di mana semua ketidakpastian perlahan mulai menemukan jawabannya. Dan saat dia menggenggam tanganku lebih erat,
Aku tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar siap untuk melangkah maju bersamanya. Aku tak pernah membayangkan bahwa pernikahan yang awalnya hanya formalitas akan membawaku pada perjalanan yang begitu kompleks dan penuh emosi. Ketika aku menerima lamaran Ardan, aku hanya berpikir bahwa ini adalah jalan keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang membebani setiap kali Lebaran tiba. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik keputusan itu, aku akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, perasaan yang selama ini tak pernah aku sangka bisa tumbuh. Setelah malam di teras itu, aku dan Ardan perlahan mulai merangkul perasaan yang sebelumnya kami abaikan. Tidak ada lagi dinding yang membatasi kami, tidak ada lagi pura-pura. Kami mulai menjalani pernikahan ini sebagaimana seharusnya, bukan sebagai dua orang asing yang terikat dalam kesepakatan, tetapi sebagai dua insan yang benar-benar ingin membangun sesuatu bersama. Namun, perubahan itu tidak serta-merta membuat segalanya menjadi mudah. Ada banyak hal yang harus kami bicarakan, banyak ketakutan yang masih perlu kami hadapi bersama. Salah satunya adalah bagaimana keluarga kami akan bereaksi saat mengetahui bahwa selama ini pernikahan kami hanyalah formalitas belaka. Hari itu, aku dan Ardan duduk bersama di ruang tamu, membicarakan langkah selanjutnya. Aku menggenggam cangkir teh di tanganku, sementara Ardan duduk di seberangku dengan ekspresi serius. Kita nggak bisa terus merahasiakan ini, katanya pelan. Cepat atau lambat, mereka akan tahu. Dan aku rasa, lebih baik mereka mendengarnya langsung dari kita. Aku menghela napas panjang. Aku tahu dia benar, tapi ketakutan dalam diriku masih begitu kuat. Aku takut, Ardan. Bagaimana kalau mereka merasa dikhianati? Bagaimana kalau mereka tidak bisa menerima alasan kita? Ardan menatapku dengan penuh pengertian. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Dinda. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan bahwa sekarang, kita benar-benar ingin menjalani pernikahan ini dengan sungguh-sungguh. Aku menatap matanya, mencari kepastian di sana. Dan seperti biasa, tatapan Ardan selalu memberiku ketenangan. Aku mengangguk pelan. Baiklah. Kita akan bicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian, kami mengundang kedua keluarga untuk makan malam di rumah. Aku dan Ardan sudah sepakat untuk jujur, apapun risikonya. Saat mereka semua sudah duduk di meja makan, jantungku berdebar kencang. Setelah beberapa obrolan ringan, Ardan akhirnya membuka suara. Ada sesuatu yang ingin aku dan Dinda sampaikan, katanya. Suaranya terdengar mantap meskipun aku tahu dia juga sama gugupnya denganku. Semua mata tertuju pada kami. Aku bisa merasakan tatapan ibuku yang penuh harap, sementara orang tua Ardan menunggu dengan ekspresi tenang. Ardan mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kami ingin jujur tentang pernikahan kami. Saat kami menikah, itu bukan karena cinta. Kami melakukannya karena tekanan dari sekitar. Karena kami ingin menghindari pertanyaan dan tuntutan yang terus-menerus datang. Aku melihat ekspresi ibuku langsung berubah. Matanya membulat, sementara ayahku mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Tanyanya pelan, tapi aku bisa merasakan kekecewaan dalam suaranya. Aku menggenggam tangan Ardan di bawah meja, mencoba menenangkan diri. Saat itu, kami berpikir bahwa ini adalah solusi terbaik. Tapi, seiring waktu berjalan, semuanya berubah. Kami tidak lagi hanya berpura-pura. Kami mulai benar-benar melihat satu sama lain, mulai memahami bahwa pernikahan ini bukan sekadar kesepakatan, tetapi sesuatu yang bisa kami perjuangkan bersama. Ibuku menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Jadi, selama ini kalian hanya berpura-pura. Aku menelan ludah, merasa bersalah melihat ekspresi wajahnya. Awalnya, iya, Bu. Tapi sekarang tidak lagi. Kami ingin menjalani pernikahan ini dengan sepenuh hati. Ruangan itu sunyi. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara, menunggu respons dari orang tua kami. Lalu, suara ayah Ardan akhirnya memecah keheningan. Kalian yakin ini bukan hanya perasaan sesaat? Tanyanya, tatapannya penuh kehati-hatian. Ardan mengangguk mantap. Kami yakin. Kami tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi kami ingin menjalaninya bersama. Ibuku menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas pelan. Aku hanya ingin anakku bahagia, Dinda. Jika kamu benar-benar yakin dengan pilihanmu,
Aku akan mendukungmu. Tapi jangan jadikan pernikahan ini sebagai permainan. Aku merasakan dadaku menghangat. Aku menggenggam tangan ibuku erat, merasa begitu lega mendengar kata-katanya. Aku janji, Bu. Ayahku yang sejak tadi diam akhirnya mengangguk pelan. Baiklah. Kalau kalian sudah benar-benar yakin, maka jalani pernikahan ini dengan sebaik-baiknya. Aku dan Ardan saling bertukar pandang, lalu tersenyum lega. Beban yang selama ini kami pikul perlahan mulai terangkat. Kini, kami bisa benar-benar melangkah ke depan tanpa harus menyembunyikan kebenaran lagi. Malam itu, setelah semua keluarga pulang, aku dan Ardan duduk di teras rumah, menikmati udara malam. Kita berhasil, kataku pelan, masih tidak percaya bahwa semuanya akhirnya berjalan lancar. Ardan tersenyum kecil, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ya, dan sekarang, kita bisa benar-benar memulai dari awal. Aku menoleh ke arahnya, menatap wajahnya yang kini terasa begitu akrab dan dekat. Ardan. Aku tahu aku butuh waktu untuk benar-benar yakin, tapi sekarang aku bisa bilang dengan jujur. Aku menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, aku mencintaimu. Ardan terdiam. Untuk sesaat, aku takut bahwa aku telah membuat kesalahan dengan mengatakannya. Tapi kemudian, dia menoleh ke arahku, dan senyum lembutnya menghapus semua keraguanku. Aku juga mencintaimu, Dinda, katanya pelan, suaranya penuh ketulusan. Dan saat dia menggenggam tanganku, aku tahu bahwa pernikahan yang dulu hanya sekadar formalitas ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Aku tidak lagi terpaksa menikah dengan pria yang tidak kucintai. Kini, aku menikah dengan pria yang kucintai dengan sepenuh hatiku. Dan ini bukan akhir dari perjalanan kami. Ini adalah awal yang baru.